Wah, Deadpool udah tayang nih. Beli ya tiketnya Aduh. di layar tancap. Aduh, Sat, baterai Hah? gua habis Ada powerbank nggak? Powerbank ya? Bentar, kayaknya bawa tadi. Nah, ini dia. Ya, powerbanknya kecil amat. Gua butuh Hmm. ngecas mobil listrik, bukan ngecas HP. Oh, ngecas mobil. Heeh. Wow, powerbank yang gede. Iya. Ada? Ada. Ada. Oh, boleh. Yuk, ikut. Gimana, gas? Gede kan powerbanknya? Waduh, gede sih gede. Tapi nggak segede ini juga, Sat. Katanya mau ngecas. Ngecas nggak? Ya, sekarang kita mau bahas SUV listrik 7-seater ini, Kia EV9. Dan seperti yang bisa kalian lihat tadi, dia bisa jadi powerbank berjalan karena dia punya fitur V2L, Vehicle to Load. Jadi bisa ngasih tenaga listrik ke blender, TV, PS, Xbox, komputer, laptop. Bahkan bisa buat ngecas mobil listrik lain, kayak mobil listrik, nggak tahu tadi itu mobil listrik apa ya. Pokoknya dia bisa ngecas mobil listrik lain, pakai colokan di dalam atau colokan V2L-nya. Tapi, ada tapinya. Ampere sama wattnya nggak gede-gede amat, bahkan cenderung kecil. Jadi kalau pengen ngecas mobil listrik kayak tadi, pasti lama kalau nunggu sampai penuh. Dan ya karena dia ngecas mobil lain, baterainya juga bakal berkurang. Ya tapi lumayan lah buat tahu kalau misalnya mobil ini ternyata bisa bermanfaat bagi mobil listrik lainnya. Nah, karena dia sebuah mobil listrik, bagasinya nggak cuma di belakang, tapi ada juga di depan. Dan di depan dia ada grill digital. Jadi kalau misalnya malam-malam nih, di sini bakal ada lampu yang menyala untuk membentuk wajah digital Tiger Nose khas Kia yang baru-baru. Nah, sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Di sini kalian lihat dia pakai spion model kamera nih. Kita buka dulu. Jadi kayak waktu digias ya. Dia pakai spion model kamera, tapi kalau misalnya customer beli, dia bakal dapat spion biasa. Nah, sebagai gantinya, mobil yang kita bahas ini, dia nggak ada adasnya, tapi nanti yang dijual ke customer, ada adasnya. Jadi, ada adas, tapi spionnya spion biasa. Kayaknya emang mendingan spion biasa sih ya. Nah, sebelum kita masuk, gue mau kasih tunjuk sesuatu. Jadi gini, dia punya door handle elektronik yang bisa nongol dan muncul kayak gini. Dia nutup, terus kalau unlock, dia nongol. Satu catatan penting dari door handle kayak gini adalah, di mobil ini dia ternyata belum punya anti pinch atau anti kejepit. Jadi ini amit-amit ya. Kalau misalnya tangan kita masih di sini, kita lock nih ya. Ini sebenarnya nggak sakit. Dia sistemnya spring, jadi ada pairnya di sini. Tapi ini tangan gue kejepit nih. Gue angkat, dia bakal nutup. Ini agak sedikit jadi catatan ya. Soalnya kalau di mobil Mercedes-Benz misalnya EQS gitu-gitu, kalau misalnya tangannya masuk di sela-sela handle, dia bakal retract lagi. Tapi di sini enggak. Ya catatan buat Kia lah. Pertama, kita coba duduk di belakang dulu. Kenapa? Karena orang yang mungkin sanggup untuk mengeluarkan 1,975 miliar buat sebuah SUV elektrik dengan 3 baris, 7 tempat duduk kayak gini, ada kemungkinan nyetir sendiri, tapi kemungkinan besar juga disupirin, jadi duduknya di sini. Dan dengan bangga dan dengan bahagia juga gue bilang, duduk di tengahnya enak. Pertama, ruang. Karena dia mobil listrik, lantai rata, jadi kalau kaki mau gimana juga enak banget. Terus space buat badan nggak masalah. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki bagus, ruang dengkul enak, dan ada sunroof ganda. Jadi atap depan itu kaca, atap belakang juga atap kaca. Tapi cuma atap depan yang kacanya bisa dibuka, yang ini cuma cover doang gitu ya. Dan covernya elektronik sih, jadi bagus ya. Dan nggak cuma atas aja yang ada covernya, bagian samping juga ada. Jadi kalau misalnya kita pengen melakukan hal yang sedikit dewasa di sini, bisa privasi. Maksudnya ngisi SPT tahunan gitu ya kan dewasa tuh. Nah, kalau pengen ngecas itu juga gampang. Di sini bisa banget. Kenapa? Karena di balik jok supir sama penumpang depan itu ada colokan USB Type-C. Jadi nggak perlu adapter lagi, tinggal colok gadget kita langsung kecas. Jadi aman. Nah, kalau buat kenyamanan,
Ini joknya udah model captain seat, dia ada pendingin, ada buat ngademin joknya gitu ya, ada buat penghangat juga, dan ada jok pijet di kanan sama kirinya. Jadi misalnya capek nih habis melakukan hal yang bikin capek lah, tinggal nyalain mode pijetnya terus relax aja. Dan ini headrestnya dia punya kuping yang bisa kita tekuk ya, sesuai lingkar kepala kita. Jadi kalau mau rebahan gini enak. Ini kayak yang di pesawat terbang sih, keren. Sama kalau buat ngatur AC-nya dia ada di plafon, terus ventilasinya di sebelah sini. Ini kayak bus Melati Jaya ya. Nah, kalau pengen naruh barang-barang misalnya kayak HP, gelas, botol gitu-gitu, tenang aja. Di baris kedua ini super praktis karena kantongnya banyak banget. Pertama yang paling kelihatan, cup holder 2 biji. Biasa, tenang. Ada yang luar biasa. Meja tarik. Kecil tapi berguna. Tapi kalau misalnya kurang, mejanya jadi gede. Tarik yang bagian bawahnya. Dan kalau pengen naruh di penyimpanan tertutup, ini meja bagian atas ya, tinggal kita geser. Iya. Jadilah kantong tertutup, dan ini gede banget. Kita tutup lagi. Yang pastinya di balik jok depan itu ada kantong model pesawat terbang lagi-lagi, dan di pintunya ada kantong yang gede banget juga. Jadi kalau misalnya kalian adalah orang yang mungkin suka disupirin, pengen jok yang nyaman, yang bisa adem, bisa anget, ada pijetnya, punya banyak kantong, bisa ngecas segala macam dan mewah, ini adalah mobil yang tepat. Kedap lagi. Ini bener suaranya tuh di luar faktor ini mobil listrik ya, kayaknya bahan peredam sama kacanya tebel, jadi gak banyak suara asing yang masuk ke sini. Nyaman. Dan gak lupa juga dia pakai speaker Meridian dengan jumlah speaker yang banyak dan watt yang gede. Speaker ini sama dengan apa yang dipakai di mobil mewah Jaguar Land Rover. Pokoknya kalau di belakang udah pasti enak, nyaman, lega, segala macam lah. Kita mau pindah ke depan, tapi sebelum itu kita mau tes larinya. Gimana mobil yang segede kos-kosan 2 lantai ini lari dari 0 ke 100? Oke, kalian udah lihat ya, mobil segede kos-kosan 2 lantai ini bisa lari dari 0 ke 100 dalam 5,2 detik. Gila, mobil segede itu bisa lari sekencang itu mah nggak kepikiran sumpah. Dan itu diraih di mode sport. Jadi dia punya mode berkendara itu ada 3 ya, 4 lebih tepatnya. Eco, normal, sport, sama My Drive. My Drive ini custom lah, bisa dibilang gitu. Dan dia juga punya terrain mode, snow, mud, sama sand. Tapi gue pengen bicara soal drive mode-nya. Kenapa? Karena begitu kita masuk mode sport, ini bolster atau bantalan samping di jok supir itu langsung kayak meluknya tuh lebih erat lagi. Tapi kalau kita masuk ke mode eco atau normal, dia lebih longgar. Jadi kita luas geraknya, tapi kalau di sport dia lebih meluk biar kita badannya tuh lebih ngegrip ke joknya. Ini kalau gua nggak salah inget, mirip dengan apa yang ada di SUV-nya Porsche atau BMW gitu. Kalau nggak salah ada di Cayenne, ada di 911 atau Cayman gitu. Jadi bayangin teknologi dari Porsche itu udah sampai turun ke sebuah Kia, sebuah SUV Kia. Gokil. Habis itu gue pengen bahas gimana rasa nyetir mobil ini kalau kita pakai sebagai driver. Baik lagi karena orang yang beli mobil ini mungkin nyetir sendiri dan mungkin juga disupirin. Kalau nyetir sendiri, ini adalah sebuah SUV yang bantingannya empuk, nyaman. Dan kalau misalnya kalian penasaran ya, dia punya baterai itu salah satu yang paling besar di kelasnya, sekitar hampir 100 kW, 99 berapa gitu kalau nggak salah. Dan jarak tempuhnya bisa hampir 500 km juga, mungkin 450 atau 480 gitu ya standarnya. Dan karena baterainya berat, gua rasa settingan suspensinya juga menyesuaikan biar mobil ini kerasa lebih nyaman. Dan kalau boleh gue bilang, ini udah pas. Jadi gak usah disetting terlalu kaku lagi atau diempukin lagi. Gue takutnya kalau diempukin lagi, mobil ini malah jadinya nggak senyaman sekarang ini. Nah, kalau misalnya ngelihat layar ini kan, mobil ini pakai spion kamera ya. Sebenarnya pas-pas aja. Jadi sebenarnya gue agak kurang setuju kalau spion tuh diganti kamera. Kenapa? Karena kadang-kadang itu penempatannya suka agak off, aneh. Jadi adaptasinya itu lama. Tapi kalau yang di sini ini relatif cepet. Jadi posisi layarnya tuh kayak posisi cermin di spion tradisional. Jadi hampir nggak ada masalah. Jadi spion kamera mobil ini bagus, spion kamera Honda i juga bagus. Tapi gue pernah ngeliat spion kameranya Audi apa gitu, Audi Q8 atau A6 atau apa gitu. Itu nggak enak. Yang ini enak.
Tapi baik lagi, kalau kalian beli, kalian dapat spion biasa, tapi kalian dapat ADAS. Di sini, dia nggak dapat ADAS-nya. Jadi kita nggak bisa ngomen kayak adaptive cruise control, lane keep, segala macam, kita nggak bisa. Tapi kalau pengalaman kita nyobain ADAS-nya Kia, itu lumayan halus dan lumayan aman gitu ya. Kalau buat handling, sebenarnya dia ini cukup ya. Apalagi buat mobil segede gini, pengendalian cukup baik. Dan konsep mobil ini adalah sebuah SUV yang bisa memuat 7 orang dengan nyaman, lembut, dan empuk. Jadi mungkin tidak ada yang mengincar handling sporty di mobil ini, jadi cuma dikasih yang cukup. Tapi bukan berarti hal buruk. Mobil ini tidak memberi body roll berlebih, tidak berasa limbung. Jadi dia masih enak buat ditekuk-tekuk. Meskipun baik lagi, ini sebuah Kia. Nah, kalau misalnya kita ngesen, kita bakal dapat fitur andalan di Hyundai Kia yang menurut gue sangat bagus. Dan semoga mobil lain bisa menirunya, adalah kamera buat blind spot di kiri sama kanan. Seperti biasa, kalau kita sen kiri, kamera kiri nyala. Kalau kita sen kanan, kamera kanan nyala. Ini membantu biar kalau misalnya kita pindah jalur, itu bisa ngeliat titik buta kita lebih luas lagi, lebih baik lagi, dan menghindari kemungkinan insiden sama mobil lain. Meskipun ini kalau di mobil ini kayak suplementari dari spion kameranya gitu ya. Sama, kalau misalnya kita bejek nih ya, seperti biasa, namanya mobil listrik pasti tarikannya instan. Tapi kalau misalnya ada hal yang pengen gue upgrade dari mobil ini adalah, gue harap mobil segede ini dengan panjang 5 meter dan bla bla bla, dimensi segede kos-kosan, 2 lantai, gue harap dia punya 4-wheel steering. Jadi mobil segede ini, tadi kan kita coba putar balik, ternyata ya gue berharap mobil ini punya 4-wheel steering dari standarnya. Karena itu adalah fitur yang dimana, gue pinjam kata-katanya, yang dimana dia bisa membantu bikin turning radius atau radius putar itu jauh lebih kecil dan jauh lebih compact. Itu berguna misalnya kita lagi parkir, terus putar balik, macam-macam. Pokoknya buat manuver itu sangat membantu untuk mobil segede ini. Nggak kepake di mobil kecil, tapi kalau di mobil gede panjang seperti ini, itu akan sangat-sangat membantu. Terus kalau kalian susah ngeliat ke belakang gara-gara kehalang sama kursinya, tinggal dicetekin, langsung jadi kamera. Pandangan ke belakang jelas tanpa terhalang jok. Tapi kalau soal kekedapannya ini sih, gue nggak percaya ini sebuah Kia loh. Jadi gue ngendarain Kia misalnya kayak EV6, terus siapa namanya, si Seltos, itu mereka bisa ngasih vibe atau kesan sporty. Ini malah nyaman, comfort, bahkan menjurus luxurious. Itu gue nggak expect dari sebuah Kia. Tapi lain cerita kalau misalnya ini sebuah Genesis ya, itu gue expect banget. Tapi kalau sebuah Kia kayak gini, gue nggak nyangka bisa ngasih rasa semi-semi premium kayak gini. Boleh juga SUV ini. Bahkan di bagian tengah pun ada hal yang sangat-sangat gue apresiasi. Masih ada tombol buat AC, temperatur, kipas, mode hembusan udara. Jadi temperaturnya pun dual zone ya. Itu semua masih pakai tombol fisik. Bagus. Pabrikan manapun yang masih ngasih tombol fisik buat AC, jempol. Bagus. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen lagi nggak pengen pakai tombol, misalnya entah apa alasannya, ada display buat AC-nya di bagian sini yang juga berupa layar sentuh gitu ya. Tapi tergantung sama posisi nyetir kalian atau postur badan, display AC-nya bisa kehalang sama lingkar setir. Jadi kayaknya waktu mikir ini tuh kayak kehabisan space kali ya. Mungkin bisa di sini aja atau di bawah sini. Ya di sini sebenarnya masih oke, tapi tergantung badan bisa agak kehalang. Dan karena ini adalah sebuah Kia, dia punya kamera 360 derajat yang bagusnya dari segi resolusi dan fluidity gitu, itu udah sama kayak mobil-mobil Jerman. Kita tekan tombol ini, langsung tampil beberapa sudut. Jadi kita bisa lihat depan, belakang, bahkan kalau kita lagi stasioner alias diem, kita bisa lihat 3 dimensi mobil ini. Kalau kita gerak pun, rodanya muter loh, keren. Dan meskipun gue nggak yakin ada yang mau pakai mobil ini buat off-roadan, Kia tetap menyediakan hill descent control dan terrain mode. Seperti tadi gue bilang, ada snow, mud, sama sand. Siapa yang pakai Kia EV9 buat off-road ya? Penasaran? Yang namanya mobil listrik itu biasanya punya suara palsu di bagian luar sama bagian dalam. Bagian luar itu buat pedestrian atau pejalan kaki, pesepeda gitu ya, biar aware kalau mobil ini lewat. Nah di dalam sebenarnya pilihan suaranya nggak bisa dianeh-anehin, tapi pilihan volumenya bisa sedang, minimum, atau maksimum. Jadi bisa diatur sesuai keinginan kita. Kalau kita pengen suaranya tinggal nyalain, kalau kurang gede tinggal gedein, tapi kalau misalnya kita pengen diem aja, tinggal matiin. Jadi se-fleksibel itu ya sebuah mobil listrik.
Terus buat konsumsi listriknya atau baterainya, rata-rata mobil listrik di Indonesia yang harganya mungkin masih di bawah 1 miliar, katakanlah sekitar 400, 500, 600 jutaan, itu rata-rata 10 km per kWh. Dan karena ini adalah sebuah mobil agak mewah, mobil mewah sih jatuhnya, karena di sini bagus banget dengan baterai besar, tenaga besar, dual motor, jadi dia AWD ya. Dia konsumsinya sekitar 4,3 km per kWh. Mungkin kalau kita irit-irit bisa 5 atau 6 km per kWh. Kalau kita menimbang-nimbang mobil punya tenaga yang buadak, masih masuk akal sih. Dan karena dia berdasarkan sistem eGMP, pakai platform eGMP dan tegangan arsitektur itu sekitar 800 volt kalau gua nggak salah, dia bisa dicas dengan daya yang sangat-sangat kuat. Di atas 200 kW kalau gua nggak salah ingat, atau mungkin 200 kW juga. Jadi kalau kalian pakai SPKLU PLN yang bisa 200 kW itu, mobil ini bisa baterai dari sekitar 0 ke 80% dalam kurang dari setengah jam. Itu klaim Kia ya, tapi kalau misalnya bisa secepat itu pun gua rasa udah cukup buat saat ini. Nah kalau misalnya ngecas di rumah pasti lebih lama lagi, tapi baik lagi orang yang bisa beli mobil ini, gue yakin rumahnya itu wattnya udah gede dan mobilnya nggak cuma satu. Jadi si Kia EV9 ini sebenarnya kalau boleh gue bilang mungkin value for money ya. Ya gue tahu harganya miliaran, 1,9 miliar, 2 miliar segala macam. Tapi setelah nyobain mobil ini, gue langsung mikir-mikir kenapa harus beli misalnya kayak GLS atau mungkin Range Rover kali ya. Ngapain beli Range Rover kalau ada mobil ini? Mobil ini cuma kalah di brand image sama brandingnya doang. Kia gitu. Kalau misalnya kalian pengen kenyamanan dengan fitur yang sama, dia ada ambient light, speaker Meridian, drive mode, terus dia full electric, jadi ngecasnya juga murah, running cost-nya murah. Dan mobil ini punya hampir sekitar 70-80% feature sebuah Range Rover dengan harga yang lebih reasonable. Jadi kalau misalnya istri kalian ngelarang kalian beli Range Rover, apapun alasannya, mungkin kalau beli ini dikasih. Gila. Ya akhirnya kotor juga. Jadi ini gara-gara kita bawa ke tanah ya. Soal Kia EV9 ini dengan harga 1,975 miliar saat ini, kita dapat sebuah SUV listrik yang nyaman. Kenapa kita tekanin itu? Soalnya mobil listrik kan baterainya berat. Nah biar bodinya tuh nggak geronjol-geronjol sana kemari, biasanya pabrikan mobil itu suka bikin suspensi yang kaku. Itu berakibat ke ngefek nyetir yang nggak enak, bisa keras atau bahkan kasar. Yang ini enggak, dia lembut, empuk, dan nyaman. Udah gitu kedapnya juga bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen sebuah SUV buat keluarga, ini bisa muat 7 orang dan kalau duduk di tengah itu enak. Jok pijit, penghangat, pengadem, atap kaca, AC, ambient light, charger, semuanya ada di mobil ini. Jadi bener-bener gue nggak nyangka Kia bisa hampir semewah ini. Keren, tapi tetap aja ada catatan-catatan kecil. Misalnya handle yang tadi gue bilang, kalau misalnya kita lock dia agak ngejepit dikit. Terus kalau misalnya untuk kualitas dari interior, luarnya sih bagus ya, tampilan segala macam udah bener-bener kayak mobil 2M, tapi kalau bagian dalam mungkin kayak mobil 800-900 juta. Kualitas interior belum 2M banget, tapi itu ke backup sama kelebihan-kelebihan yang udah kita sebut tadi. Jadi misalnya kalian nggak dibolehin beli Range Rover atau mungkin X7 atau mungkin GLS atau Q7, kalau dikasih ini mungkin kalian nggak missing out terlalu banyak, karena kalau untuk duit segitu ya masih oke sih sebenarnya. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.